Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Dian di channel Dian Astri Natalia. Pada video kali ini kita akan belajar konfigurasi Extended Access List blokir HTTP atau HTTPS paket. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan apa itu HTTP, HTTPS, dan perbedaan keduanya. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang mengatur komunikasi antara klien dan server. Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server adalah melakukan request ke server. Kemudian, server mengirim respon kepada klien. Respon yang dimaksud dapat berupa file HTML yang diatur di browser atau berupa data lain yang di-request oleh klien. Sedangkan HTTPS merupakan Hypertext Transfer Protocol Secure yang merupakan protokol pengaman bagi HTTP. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan keduanya? Perbedaan HTTP dan HTTPS ada beberapa aspek, yaitu yang pertama dari segi keamanan data yang dikirimkan. HTTP tidak menjamin keamanan data yang ditransmisikan antara klien dengan server. Sementara HTTPS menjamin keamanan data yang dikirimkan melalui tiga aspek, yaitu autentikasi server, kerahasiaan data, dan integritas data. Yang kedua yaitu dari segi port yang digunakan. HTTP port defaultnya adalah 80 dan HTTPS port defaultnya adalah 443. Perbedaan yang ketiga yaitu kebutuhan SSL atau Secure Socket Layer. Secara default, protokol yang digunakan untuk komunikasi klien ke server adalah HTTP. Sementara untuk menggunakan HTTPS, kita diharuskan memiliki sertifikat SSL. Oke, supaya lebih paham, kita mulai konfigurasinya. Di sini saya akan memblokir HTTP paket menggunakan Extended Access List, yang mana nantinya PC1 yang bisa membuka web server, dan yang lain tidak bisa. Untuk itu, saya gunakan topologi yang sudah saya tampilkan di layar ini. Bisa kalian perhatikan terlebih dahulu IP yang menghubungkan antara router dan juga server, yaitu 13.13.13.1 prefix 30 dan antara router dan switch 13.1 prefix 24. Oke, langkah pertama, pastikan kalian sudah setting IP di klien atau PC sesuai topologi. PC1 IP-nya 13.2, subnet mask 255T0 karena prefix 24, default gateringnya 13.1 yaitu yang mengarah ke router, DNS servernya 888.8 yaitu yang mengarah ke Google. Untuk PC2 IP-nya 13.3 dan PC3 IP-nya 13.4. Selanjutnya, kita setting IP pada router. Kita kasih nama terlebih dahulu. Sini saya menamainya dengan R1 Dian Astri, yaitu nama saya 13. Pertama, kita masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0, yaitu yang mengarah ke server. IP-nya 13.1. Interface Gigabit 0/0 IP add 13.13.13.1 subnet mask 255.255.255.252.
karena kita menggunakan prefix 30. Kita ketik no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. Kemudian kita masuk ke interface 0/1 yang mengarah ke switch. Ini. Kemudian kita ketikkan IP sesuai topologi, yaitu 192.168.13.1. Subnet mask-nya 255.0 karena kita menggunakan prefix 24. Kita aktifkan interface-nya juga. Setelah itu kita setting IP pada server. IP server yaitu 13.13.13.2. Subnet mask-nya 255.252 karena kita menggunakan prefix 30. Default gateway-nya 13.1 yang mengarah ke router. DNS servernya 8.8.8.8. Jika semua IP sudah dikonfigurasi, sekarang kita coba akses web server melalui web browser dari setiap PC. Kita buka PC, kemudian kita masuk ke menu web browser, http 13.13.13.2. Ini adalah IP server. Oke, berhasil ya. Sekarang kita coba di PC 2. Di PC 2 juga berhasil. Terakhir kita coba di PC 3. Hasilnya juga berhasil. Bisa kalian lihat bahwa semua PC sudah bisa akses web server. Maka selanjutnya kita konfigurasi access list pada router. Kita buka router, kemudian kita ketikkan perintah access list 100. 100 ini maksudnya nomor ACL extended. Tidak harus terpaku pada angka 100 yang saya tampilkan. Kalian bisa menggunakan angka berapapun, mulai dari 100 sampai 199. Kemudian, permit. Permit ini maksudnya kita mengizinkan. Di sini kita menggunakan protokol TCP karena TCP merupakan protokol HTTP request dari klien menuju server. Kemudian, hostnya kita arahkan ke PC1 yaitu 192.168.13.2. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa hanya PC1 yang akan diizinkan untuk membuka web server, maka kita gunakan IP 13.2. Setelah itu, any EQ. EQ ini merupakan perintah untuk mencocokkan paket dengan nomor port atau layanan yang didefinisikan pada rule access list. Kemudian kita tambahkan perintah 80. 80 ini merupakan port default milik HTTP karena kita menggunakan HTTP untuk mengakses web server. Kita enter. Berikutnya, kita ubah
perintah permit menjadi deny. Dan host yang kita tuju 13.3 yaitu milik PC2 ini tidak kita izinkan untuk bisa mengakses web server, maka perintahnya deny, bukan permit lagi. Kita enter. Perintahnya sama persis, tinggal kita ubah menjadi IP milik PC3. Kita juga tidak mengizinkan dia untuk bisa mengakses web server. Jadi nantinya hanya PC1 yaitu 13.2 saja yang bisa mengakses web server. Selanjutnya kita ketikkan perintah interface gigabit ethernet 0/1 yaitu yang mengarah ke switch. Ini yang mengarah ke switch. Kita enter. Nah, di sini kita ingin memasukkan access list pada interface. Perintahnya yaitu IP access group 100 in. Kemudian kita exit. Terakhir kita lakukan pengujian pada PC untuk mengakses web server. Kita masuk ke web browser. Kemudian kita ketikkan IP milik server yaitu 13.2. Nah, di sini PC1 bisa mengakses web server. Kita coba di PC2. Oke, hasilnya requesting out. Karena pada perintah access tadi kita sudah menentukan untuk dia tidak bisa mengakses web server. Oke, hasilnya juga requesting out. Kesimpulannya, konfigurasi kita hari ini berhasil karena PC1 sudah bisa mengakses web server dan PC yang lainnya tidak bisa. Oke, mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.